Warga-warga di episode kali ini kita ketemu teman lama yang udah lama banget gak ketemu. Dan kalau misalnya pengen tahu di Indonesia apakah ada Wonder Woman, nah ini Wonder Woman-nya. Selamat menyaksikan. Ini adalah sebuah tempat idaman gua dari dulu. Jadi gua tuh dulu punya cita-cita untuk membuat satu bengkel custom. Oh, Custom pesawat. PTDI lu. Rugi mulu Iya. tuh. Makanya gua nongkrongnya dulu sama Habibie gua. Bu, akrab. Gua. Si akrab. Itu yang miringin pensinya gua. Warga-warga kembali lagi di teras belakang kali ini episode spesial kita. Ini apa kalau kita kan ada jalan-jalan teras belakang. Ini teras belakang numpang. Nama kontennya kalau kita jalan-jalan teras belakang numpang. Kali ini kita numpang di sebuah bengkel teman kita. Betul. Yang udah lama kita nggak ketemu. Teman kita ini terakhir ketemu masih belum menikah dan belum punya anak. Ya masih gila kalau gua lihat Sampai sekarang. itu. Ya, Sampai iya. sekarang kalau itu. Ya tiba-tiba ngerokok kagak ada rokoknya. Tanpa berlama-lama seperti ada di thumbnail. Ini dia Nabila Putri. Anjing, tuh. capek ya. Maces ya mah tibalah. Ini naon teh, mana teh bibi naon orang teh terang. Gue 5 tahun di sini gitu doang. Bahasa Sunda. Sebentar, gue nangis dulu biar kelihatan dramatis. Mbak, nggak ada konteks, Mbak. Kalaupun mau dramatis, nangis ada konteks. Nggak ada kasus Nggak juga. ada. Nggak ada. Ya, yang punya kasus kan kalian. Dia, bukan kalian. Oh ya, saya dulu Iya. sih. Dia terbaru, lu tau nggak? Udah kan udah Nggak dibahas. usah. Nggak usah. Nggak usah dibahas. Kenapa? Takut ya? Enggak, kan gua udah sahabat sekarang. Sama siapa sih emangnya? Ini kita Mirzani, sahabat Nikmir. Was. Bikin video. Udah. Ini Orang kok ada masalah terus ini bisa pakai Shopee Pay enggak? Anjir, ini seperti yang gue bilang dari awal, warga waras kita tuh udah lama banget gak ketemu ya. Terakhir kita punya program nighttime. apa ya Metro, lupa, ya, udah lama. sama Oh, Metro, Farhan. sama Farhan. Ah. Lama banget soalnya lu kelamaan di dalam sih. Enggak, Mbak. Di dalam proyek-proyek lainnya. Iya, Mbak. Di dalam Gitu. kita nggak lama, 1,5 tahun. Iya. Lamanya Ngapain tuh? nganggur. Belajar ya? Iya. Ilmu kebatinan nggak? Iya. Kebatin mulu gitu. Ini Terus- kapan ngobrol? Ditanya dong bintang tamu nih, bintang tamu. Ditanya. Iya. Jadi gini, Bill ya. Ya. Konsep kita ini kan sebenarnya bukan talk show. Oh bukan. Bukan. Konsep kita di sini sebenarnya ngobrol-ngobrol. Nah, Oh, lu ada gitu. pertanyaan apa ke kita? Nah gue ada tanya nih, waktu lo di dalam tuh Ya. digebukin nggak? Enggak. Tapi dipakai. Dipakai untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Tapi kan gue denger ya banyak Ah. orang itu ternyata punya banyak aktivitas sosial juga di dalam. Oh iya. Iya. Ya kan, sangat. kayak ngajar. Jadi pemerintah tuh punya program sangat baik untuk para tahanan-tahanan. Ya, Jadi jadi nggak perlu tahanan mikir, wah gua nggak punya duit nanti di dalamnya diapa-apain. Nggak, di sana dimanfaatin oleh pemerintah untuk menjadi manusia yang baru nantinya, Oh. dilatih Oh. gitu. ditanam chip. Enggak dong, kalau itu enggak dong. Kepala Tapi- disetrum biar ke dokter. Tapi emang Om Denny emang suka ini motor. suka. Oh iya, emang Dulu- main motor juga. Dulu gua motornya motor Inggris, dulu BSA. tahun Ih, zaman dulu banget. Tahu nggak lo? 1949. Biasa. BSA. Cukuruku. Asik. Bukan dong. Itu kan yang perusahaan finance. Bringing Oh, Branding BFA ya hand. biasa. Itu perusahaan finance leasing. single arm. Dia tuh tapi sempat di-develop di India bukan sih ya? Yes, Iya kan, biasa ya. kan. Akhirnya tidak terlalu laku kan yang di Iya, develop. tapi di memang India. branding otomotif nih susah-susah gampang sih. Kenapa? Kayak kan My Habibani Strawberry kan dia Yes. punya custom bisnis. Dia tuh sudah aktif di Bali selama 8 tahun. Ya. Dari tahun? Dari 2013 berarti ya. Oh. 2012-2013. Dari dia anak gembel sampai sekarang masih gembel. Jadi Gembelnya suami sih. gembel. Dari anak gembel jadi suami Dapat gembel. istrinya ya. gembel. Gembelnya segini ya. Alhamdulillah kalau Iya. itu. Tapi benar branding otomotif itu nggak semudah itu. Karena kalau dilihat dulu Smoke Garage itu di Bali kan core-nya adalah personalize. Ya. Bisnisnya benar-benar customnya tuh orang per orang. Ya. Oh, Gitu. oke. Begitu dia ekspansi ke Jakarta, kan target bisnisnya pelan-pelan berubah. Ya. Jadi B2B, brand to brand. Hmm. Pernah ada satu customer, ini lucu banget.
suamiku namanya Niko. Hmm. Jadi Niko ini terbiasa dengan customer bule Oke. yang nggak banyak basa-basi, terus langsung aja. Jadi kalau misalnya lo datang nih, Hmm. motor gue Harley anggap gitu, budget custom gue Segini. 150 juta misalnya Iya. gitu. Oh iya udah dibikinin nih desain sama dia. Ah. Pas dikasih lihat, boleh nggak kurangin ini dikit? Iya, Oke, iya. dari 150 berarti jadi 120 juta gitu. Iya. Dia pertama kali ke Jakarta dia sampai frustasi. Gara-gara. Ada customer nih, anak muda, Ah. motornya bagus, Ah. platformnya juga bukan yang murah-murah banget, datang. Tapi sang ayah tercintanya itu bilang, bikinin motor yang anak saya suka, kata dia gitu. Ditanyain budgetnya berapa gitu. Terserah mas Niko. Niko Eigert dibilang terserah. Mohon maaf lahir batin, bisa bangun rumah. Hah? Beneran, karena gini, Niko itu kan very patient sama otomotif. Iya. Ah. Terus dia itu targetingnya sudah exhibition, baik visual sama functionnya harus Oh, berjalan. iya. Dibikinin budget sama dia. Tapi aku udah ingetin, nggak masuk akal dong. Harganya. Harga motornya anggaplah 200 juta gitu. Iya. Masa lo bikin harganya 400 juta nggak Oh masuk itu akal udah nggak masuk akal tuh kalau Iya. untuk bikin orang modif-modif tuh segitu. Menurut aku nggak masuk akal. Karena di luar apa lebih tinggi dari harga motornya. Betul, Oh. karena kalau ilmu finance-nya bicaranya tuh custom tuh biasanya 30-40% maksimal dari value Harga motornya. Oke. Kecuali memang purposes-nya itu exhibition. Iya. Function-nya harus Iya. crazy lah untuk Iya. show gitu. Dibikin sama dia 3 juta. Dinego sekali. Aku udah ketawa aja, aku bilang gini, lo percaya nggak dealingnya paling 75 juta? Gitu. Ya. Enggak, dia mau bikin gini buat anaknya. Udah 2 kali dinego lagi. Ketiga dia udah mulai gini, gila apa ya ini orang, kenapa dia nggak bilang aja ya budgetnya berapa? Dia udah mulai gitu kan. Keempat udah ngobrol sampai jam 3 pagi di sini, ujungnya 75 juta. Niko dengerin istri lu. Istri mah jangan salah. Enggak salah suaminya. Ya. Bapak nih. Nggak salah. Sosokan budget terserah bapak. Terserah bapak. Terserah dinego. Dia kebetulan mungkin belum profiling Bapak Niko Eigert ya. Jadi kalau Iya. dibilang terserah dibikinin kapal pesiar bentuk motor. Tapi tadi sebelum kita take off cam ada yang bilang ini lagi ada yang jalan. Orang modif harga motornya 200 juta, modifnya 400 juta. Salah. Salah, Harga motor 800. 800, modifnya almost 400. Oh, tapi masih Masih 50% masuk masih akal, masuk itu masih akal. masuk Tapi akal. aku bilang karena kan hobi ini kita nggak bisa dikotak-kotakin ya. Maksudnya ada orang yang rela spending besar untuk sesuatu yang art. Tapi ada yang menganggap kemahalan. Iya. Karena nggak semua orang mungkin respect sama art atau bisa Iya. Ya. menghargai sebuah karya seni lah. Hmm. Tapi Niko ini unik. Dia ini aku lihat salah satu builder, aku nggak bilang cuma dia, yang nggak pernah mau ngerjain kerjaan orang lain. Maksudnya? Jadi kalau ada orang datang ke sini karena custom di tempat Jelek. lain dianggap jelek, Oh. dia nggak pernah mau ngerjain. Alasannya apa? Menurut dia, custom itu art. Iya. Everybody have a taste, Yeah. orang punya selera masing-masing, orang punya talent masing-masing. Jadi lo nggak bisa bilang itu jelek atau gagal. Karena menurut dia ya kalau mau ke dia harus rubah semua desainnya lagi. Anjir. Nggak mau dia cuma ngerapin Iya. knalpotnya doang, catnya doang, dia nggak mau orang. Karena Kalau mau dari nol lagi ya. karena dia jatuhnya kayak nggak menghargai karya orang. Padahal banyak desain dia yang dicolong orang. Tapi baru dianya ikhlas aja karena kan Tapi dia- kreatif mah iya. nggak Tapi ada batas. semakin kesini dia semakin belajar untuk tidak terlalu ikhlas di dalam industri bisnis ya. Gara-gara ada lu kan. Iya. Dan karena Jakarta tuh merusak. Bukan Jakarta kayak istri. Ya, istrinya yang bisa merusak. merubah idealis seorang suami. Enggak, tapi bener sekarang bayangin orang desain nih bikin dia dikasih, dia kan orangnya kasih bikin di orang lain. Balik lagi ke sini karena jelek. Tapi dengan desain yang Niko bikin, Iya. kan tersinggung dong dia sebagai Iyalah, desainer. iyalah. Akhirnya sekarang kita very Be careful. not careful tapi lebih fair lah. Picky. Bahasa sekarang ya? Picky. Ya lebih picky lah. Picky. Lebih selected aja. Iya. Jadi desain itu bayar, tapi kalau lo jadi custom itu akan di-convert ke harga custom. Oh iya. Jadi nggak dirugikan kok. Tapi you punya committed lah. Bener. Orang kalau udah sampai desain 2D,
harusnya udah jadi motor. Sama kayak ini ya, kalau IO kan present ide, deck gitu kan. Kalau kayak penulis-penulis film lah. Iya, penulis film Karena gitu ya. regulasinya masih abu-abu sih ya. Jadi iya, ya mau gimana sekarang seni itu limitasinya juga nggak ada batasan. Iya, makanya sebenarnya terpatahkan juga ketika kalau modif itu harganya harus 30 atau 40%-nya lah. Iya. Tapi ada juga yang kalau motornya misalnya kayak 8 juta, ada yang modif sampai 30 Oh, juta, ada? itu Iya. motor-motor Ada. itu ada. Pertama kali itu nyampe Suramadu kan, Hmm. jembatan di perbatasan Suramadu lah. Dari mulai tukang parkir, gua udah ngelihatnya. Gua nanya, gue lihat mukanya atau enggak ya, karena gua takut kan. Mukanya kan tegas-tegas kan Madura gitu. Di situ gua belum menemukan bener atau iyanya mereka Iya. Bener atau enggaknya? ya bener atau enggaknya, Nah. galak Ya. atau sensitif gitu, enggak belum tuh. Di situ gua denger cerita, Mas baru aja kejadian Mas daerah deket-deket sini katanya. Ada apa emang? Ada pembunuhan 6 orang lagi katanya bang. Lu nggak nanya kenapa? Dia jawab, ya karena ada yang nanya-nanya mas. Anjing. Kenapa kata gue? Emang nggak tahu beritanya? Nggak tahu. Pokoknya gara-gara klakson atau apa gitu ribut akhirnya. Nah 2 orang ini nggak pakai senjata. Orang mana ini 2 orang? Madura. Yang marah orang Madura. Terus yang 2 orang ini ya 2 orang ini dia nggak pakai senjata. Yang matinya siapa? Yang 6 orang ini. Wah. Warga Beras buat dengerin selengkapnya langsung aja meluncur ke Spotify karena cuman tayang di Spotify. Ya iyalah. Iya. Emang gimana lagi anjing. Tayang episode baru tiap hari Kamis dini hari jam 1 malam. Meluncur! Gila banget. Niko pernah ngerjain salah satu project paling besar dia itu adalah salah satu brand rokok. Bener-bener purposes-nya untuk exhibition, show, branding, jadi iconic bike. Harga bahannya itu cuma mungkin 280 juta Harley, tapi dia custom itu hampir, bentar aku hitung. Buat exhibition nih. Tambah nih, kayak kurang. Bener-bener, 750 juta. Kurang nggak? Jangan dong, Anjing dari 280 juta harga motornya customnya 700. 80. Dan laku nggak untuk dijual? Nggak atau dijual. Oh, Jadi dijual. kalau kalian searching, Hmm. ada salah satu brand sigaret, nanti gue bisikin. Biar nggak branding, kan kalau mau branding bayar dong. Oh. Itu, Ganja. bukan. Nggak kedengeran. Nanti itu motornya panjangnya 2,4 Anjing. meter, gede, keren. Dia benar-benar bikin dari bongkahan mesin sampai jadi Motor itu. Orang mau udah beli Harley ya. Oh Dia Beda, Pak. apa-apain, Seni ngapain apa, sih? nggak bisa Gue kadang-kadang diukur. nggak habis pikir, Bill, orang-orang pemotor ini. Sumpah. Kenapa emang? Beli motor, dimodif mahal, dipakai touring ke jalan yang tiap hari juga dia lewatin. Ngapain maksud kalau gue? touring kan nggak tiap hari Ya dilewati. maksudnya kalau touring luar kota oke lah. Touring kayak San Mori gitu kan dia tiap hari juga ke Tamrin. Ya bener juga sih. Ngapain? Tapi itu adalah kebahagiaan. Kebanggaan lu menduduki hasil karya itu. Mendingan menduduki hasil. Biasanya yang kayak gini keluar dari orang-orang miskin. Iya, itu juga. Anda Enggak, tapi kerja. Dia daripada menduduki motor, dia lebih baik menduduki Apa? Apa Mbak lanjutin Iya Mbak. dong. yang bisa bergerak, Oh iya. becak. Iya. Tapi gue baru loh ketemu cewek yang paham banget soal motor. Oh, Dulu- Nabila mah dari dulu. Ya gua taunya Kulik justru kita. setelah ketemu Niko gitu, Nah. lu kayaknya langsung cinta banget sama motor. Apa sebelumnya memang lu? Sebelumnya sih. Jadi memang aku kan dari dulu tuh bisa diem gak nih? Saya lagi ngobrol nih. Dulu tuh aku dari SMP mau udah naik motor kan. Papa aku memang suka main trail gitu-gitu. Oh. Tapi nggak segitu mendalami. Cuma berjalannya waktu, aku tuh justru tertarik banget sama elektrik kabel-kabel. Jadi aku Bukan motornya tapi maksudnya di elektrik yang lain pun. enggak, motor. Mobil nggak terlalu. Jadi lihat kabel itu rumit, aku tuh suka banget. Jadi aku bisa duduk seharian di sini sama mekanik-mekanik untuk nanya ini kabel apa, ini apa, ini sambungannya kemana gitu. Nggak perlu pintar, tapi aku suka pelajarin itu. Kenapa nggak masuk tim Gegana? Nggak usah dong, Jihandak. menjinakkan. Terus, tapi kalau aku memang core pendidikannya kan memang nggak di situ. Aku broadcast dulu. Oh iya. berarti. Jadi memang production house, Ya. bikin konten visual Ya. gitu. Nah Niko tuh nggak ngerti itu. Jadi Ah. saling melengkapinya di situ. Aku sekarang yang benar-benar pegang brandingnya dari Smoke, dari A to Nggak, Z. lanjutkannya ini dulu yang listrik Yang tadi. listrik. Iya, yang listrik. Karena ini listrik, aku core design. Jadi Oh. gambar, aku suka gambar. Gambar kabel.
nggak kabel, aku gambar, Niko yang ngerti teknisnya, jadi aku mau nggak mau harus belajar juga untuk ngerti kabel itu penempatannya di mana. Niko tuh kalau bikin motor rapi banget kabel-kabelnya. Iya. Kayak ada satu motor tuh di situ Himalayan buat exhibition juga. Itu yang juara itu kan? Ya, Ya. jadi itu motor udah kayak transformer, nggak ada kuncinya. Lo bisa nyalainnya tuh dari Jauh. terus mesinnya tuh kayak dibuka, nyalainnya di dalam, bener-bener dia tuh orangnya sangat futuristic. Nah, gua untuk mewarnai sebuah motor sesuai dengan karakternya, gua harus pelajarin dulu dalam-dalamnya. Mana yang mau dia bongkar, posisi knalpotnya di mana. Iya. Aku kalau lagi ada project exhibition sama dia, di sini seminggu itu bisa setiap hari pulang jam 2 jam 3 pagi. Demi Duduk. itu. Enggak, duduk doang lihat motor. Terus Ini ngawang-ngawang ya, gitu terus ya. ngeliat miring nggak ya, dudukannya, balance nggak ya. Karena hampir semua motornya dia kalau kalian pegang satu-satu tuh kayak pabrikan banget. Dia kalau bikin tuh Iya, aduh, bukan Pabrikan kayak- tuh maksudnya Ya, pabrikan mulus tuh kayak gitu. keluar dari pabrikan. kayak pabrik, Rapi gitu ya. Bukan dari kayak Oh. bengkel-bengkel custom. kayak lo beli motor tuh Iya, udah iya, jadi iya, iya. apa spakboardnya, nggak ada sudut tajamnya lah kalau kita bilang tuh. Ini hasil karya lu dan Niko juga nih? Ya ini salah satu motor yang purposes-nya itu adalah oli sebenarnya. Ya. Oli. Jadi, iya. Oli itu apa? Oli mesin. Purpose-nya oli itu Dia maksudnya? tuh environmental friendly. Jadi kalau kalian lihat clear case, Oh pintunya iya. bening semua. Oh iya. Jadi orang bisa lihat warna olinya tuh hijau. Itu yang pengen dia kasih lihat gitu. Jadi Tunjukkan. ketika motor ini jalan ke seluruh wilayah di Nusantara, yang jadi ikoniknya adalah si clear case ini dengan warna hijaunya nantinya. Kalau olinya udah harus diganti warna hitam. Itu dia uniknya, olinya tuh nggak changing a lot warnanya. Kenapa? Berarti Ada- olinya ada atau ini. ininya? Nggak olinya kalau itu. Oke. Cuman kan kalau kita di custom yang kita targeting itu adalah apakah produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan visi misinya si brand. Ini olinya. Ya ini Oh. si Cuprum ini. Jadi Berarti kalau lu tuh kan ikut andil juga ya Iya. di bagian perkabelannya Ini, atau semuanya? Ini. nggak, aku tuh jadi gini, bisnis rumah tangga kan sangat susah ya bapak-bapak ibu-ibu Nah, ya. itu yang nanti akan jadi pertanyaan tuh. Takut porak-poranda kalau kita Tuh, perdebatan yang tiba-tiba harus istri yang menang kan. nggak juga kalau di tempat gue. Oh, enggak ya? Semua harta milik suami, milik suami, milik suami, milik suami. Oh iya. Bagus. Wah, yang hobi belanja suami gue nggak hobi belanja apa-apa. Tapi sama-sama dulunya adalah sosok yang alfa dalam berbisnis. Oh. Dia jalan sendiri. Aku dulu memang punya production house yang aku Ah. juga sudah jalan sendiri. Iya. Akhirnya berjalannya waktu sambil belajar ya. Ini kan kita masuk nikah udah hampir 6 tahun. Ah. Kita mempelajari bahwa kita ini nggak bisa ambil alih bidangnya Masing-masing. masing-masing. Aku ngerti desain, aku tahu bagaimana perpaduan warna yang cantik. Tapi kalau Niko nggak nanya aku nggak akan ngasih Oh iya. masukan atau komplainan apa-apa. Oh. Begitu juga aku kan sebagai konten, aku nggak bilang konten, ideation maker. Iya. Ideation maker itu adalah aku yang bikin jalur ceritanya mau gimana, Iya. di balik desainnya apa, sampai dengan logo kecil nih Iya. artinya apa. Aku yang bikin videonya akan seperti apa, turunan-turunannya nih, Iya. ekosistem ke bawahnya. Oke. Biar proyeknya nggak cuma sekali. Iya. Itu akhirnya kita belah. Jadi setiap Niko ke workshop, kalau dia nggak nyari aku untuk, sayang, liatin dong motornya menurut kamu kurang apa. Aku nggak akan turun. Nggak mau. Kecuali shaping, body shaping, karena dia percaya bahwa mataku punya taste yang cukup baik di shape. Ah. Dia biasanya nanya aku, coba dong menurut kamu udah balance belum? Kebesaran nggak tankinya? Oh. Kekecilan nggak ini? Wah, itu sulit banget Wah, tuh ilmunya. susah. Maksudnya ngelihat balance dari sudut mata aja susah. Kan itu harus Oh enggak, dia ukur. punya cara. Dia kan punya laser, ada laser, Iya, ada Mas. water pass. Oh, alatnya dia Enggak, udah kayak kalau ninja. kan dia nanyanya Gede, ke lu punya kegedean apa sendiri. enggak? Mohon maaf, mata saya kan silinder ya. Ya. Jadi saya pakai kacamata, aku duduk gini, terus menurut aku sih enggak, tapi kamu harus ukur dengan measuringnya. Dia Iya. kan punya alat. Iya. Jadi sebenarnya yang dia pengen tuh bukan balance atau enggak. Body shape-nya shape. Nah, Ya. dia tuh lebih ke overall body shape-nya. Menurut kamu cantik nggak? Karena Niko, ini aku jelasin sedikit, Smoke ini punya karakter bespoke yang unik. Tapi nggak banyak mungkin orang di Jakarta terutama tahu. Tapi di Bali pasti mayoritas tahu. Niko itu kalau custom, lo datang, lo diukur berat badan, tinggi badan, lingkar pantat. Iya. Karena duduknya harus Iya, enak. joknya enak. Iya. Orang kan panjang tangan beda-beda. Iya. Itu juga handlingnya enak. Terus ditanya, lo udah sering naik motor belum? Ah. Udah biasa jarak jauh belum? Iya, Karena iya, nanti secara fungsional dia akan bikin sangat memudahkan untuk
naik motor. Usernya. Ada satu customer kita, uang bukanlah permasalahan. Bapak tadi nih. Bukan, beda lagi. Kira bapak yang tadi benar-benar nih. bukan Oh, permasalahan. customer gue suka unik-unik. Uang bukanlah permasalahan. Iya. Masalahnya baru 3 bulan lalu bisa naik Vespa. Tapi udah beli tuh dari mulai Royal Alloy, Vespa, Royal Enfield, Iya. yang 350 beli yang 650, kemarin baru beli lagi belum Iya. datang barangnya. Akhirnya dibikinin sama Niko itu motor yang benar-benar dudukannya nyaman, tangannya dia nggak gini. Iya. Nah itu kan hal-hal simpel yang orang tuh kalau Nggak udah diperhatiin. personalize, Iya. lo harus ngerti secara functionnya dan Iya, itu iya. nggak aku lihat memang nggak semua custom builder itu Sampai punya- segitunya. ya punya detail kayak gitu. Ada satu, ini lucu banget. Warga waras sebelum menonton jangan lupa klik subscribe-nya, terus nyalain loncengnya. Suami gue nih emang orangnya antara bodoh sama naif tipis banget. Iya. Datanglah dia pagi-pagi, kenapa lo ketawa lo? Kenal banget sama suami gue. Jangan dia Bahkan Mbak bilangnya lucu Mbak. Dia ketawa sesuai kata lu mau dimarahin Mbak. Mama, tapi ini kocak, gue juga ketawa di rumah. Dia gini, datanglah dia pagi duluan. Sayang, I have a customer. Oke gitu. Datang, terus dia WhatsApp gue. Customernya aneh banget. Kenapa aneh? Iya, dia datang banyak banget mobilnya. Maksudnya, gue masih nggak ngerti Iya, nih. banyak datang mobil. Ya, gue masih nggak ngerti kayak. Iya gitu. Terus, ya orangnya datang banyak banget. Oke, motornya apa gitu? Ya dia lagi pengen bikin tuh Interceptor Royal Enfield kata dia gitu. Oh tinggi orangnya? Enggak, udah gue gak mau terlalu tanya detail nih. Datanglah gue di dalam karena aku kan biasanya nggak ikut ngobrol. Iya. Aku masuk terus dia datang, aneh banget deh. Maksudnya tadi mobilnya ada 3 kata dia nih. 4 satu lagi datang. Yang satu kan dia aku ukur tuh. Gue udah gini, gue udah curiga nih. Kenapa? Aku ukur nih, aku suruh lepas Pak, boleh tolong lepas sepatunya kata dia. Orangnya kayak bingung. Tapi bukan dia yang bingung sayang, temen-temennya. Maksudnya temen-temennya kayak pada, Pak, ayo Pak, gitu. Dipegangin sepatunya gini. Oke, gue udah mulai mencerna. Iya. Mungkin ini somebody nih Iya. ya. Oke, terus yang satu datang bawa onde-onde. Jadi aku lagi jelasin tentang motor di bengkel, orangnya ada yang bawa onde-onde, ada yang pegangin Wow, sepatunya, penting ada yang pegang tasnya. Waduh. Datanglah, chat. Terus, Bapak, halo gitu. Masih di sini orangnya. Aku lihat emang banyak gitu. Udah, Bapak mau motor apa? Udah jelas pengen ngasih ngasih kartu nama. Terus gue baca namanya. Petinggi, gue langsung gini, sayang, terus aku jelasin, karena dia tuh Ormas ini makanya petinggi ormas. cukurukuk, Oh, iya. kan nggak boleh kali ya. Iya. Cuman kan mungkin dia bilangnya kan, tolong nanti disensor ya. Ya nanti pas nyebut kata itu di pip. Iya. Gitu. Cuman Niko nih orangnya kan nggak ngerti orang, nggak Iya. terlalu peduli lah. Ya, berlatar belakang orang Nggak tahu peduli. lah. Gitu. Jadi di bisnis ini tuh emang aku bagian yang jagain. Kasih tahu, oh ini gini. Tapi terus aku jelasin, Pak maaf ya Pak, Niko tuh memang gitu. Jadi dia harus ukur berat Bapak karena begini-begini. Harus diukur tinggi. Lo bayangin dia berdiri dia lepas sepatu gini. Dia nimbang badan. Twing gitu di situ. Terus diukur lingkarnya. Untung dia nggak ukur lingkar kemana. Mau bikin apa? Terus gue gak mau bongkar sini celana. Taylor ternyata ya, sok ini bisa bikin Tapi jas. kan bespoke itu adalah tailor made sebenarnya. Apa nyebutnya bespoke? Bespoke. Bespoke Kalau tuh- di custom tuh sebutannya bespoke. Oh. Bespoke tuh ya custom kayak tailor made, lo membuat sesuatu barang yang sesuai hanya lo yang pakai yang nyaman. Itu sebutannya kan memang tailor kan, makanya dia benar-benar ukur. Cuman industri custom ini ketika aku jalanin bareng dia, B2B-nya menarik, tapi personalize-nya ini yang Iya, capek. personal project ini unik-unik customer Iya, yang pasti gimana. Seru, Seru. banget. Buat Karena yang- kalau gua datang ke custom motor custom itu yang biasa, itu nggak diukur. Tapi Ya. Cuma ditanya DP-nya berapa. Ya, Mau dibayar sekarang apa nanti? Gua Kalau bengkel- dibayar nih, kalau beda ya bengkel-bengkel liar kayak gitu. Kalau lu belum dibayar, itu dikerjain. Kalau udah dibayar, kadang nggak dikerjain. Karena duitnya dia udah megang, jadi malas kerjain. Lah, nah aneh kan? aneh. Tapi gitu, memang iya, banyak yang kayak terjadi banyak yang gitu. Banyak yang Ada yang gitu. datang ke ini custom chat, nemenin minum terus biar dia cepet kan. Taunya nggak dikerjain karena dia mau pulang sama gua. Kata gua,
gua kabar duit gua udah habis lebih dari cover. Motor lu ada yang nggak custom, nggak yang standar? Ada. Oh, tetap ada. Aku tuh setiap hari naik motor ke sini, ke kantor. Tapi customan atau enggak juga? Biasa itu yang tadi ada motor datang dengan keranjang di Oh belakang. iya. Aku suka pakai itu. Nika justru lebih banyak naik mobil sekarang daripada motor. Kata dia gini, Kenapa? panasnya Jakarta tidak seperti Bali. Beda. Aku Laki lagi lu asli Bali ya? enggak, dia tuh lahirnya di Berlin. Bu. Terus kecilnya sempat di Bali tuh sekolah di luar. Oh. Terus balik lagi, tapi karena baliknya bukan di Jakarta, di Bali mayoritas temennya bahasa Inggris, Iya. bahasa Indonesia dulu jelek banget. Oh. Sampai sekarang masih buruk. Tapi better lah. Ketemu lu berarti di dunia motor juga. Jadi aku tuh malah baru realize dia ini dulu support salah satu perjalanan aku motor baik. Motor baik. Tapi aku gak pernah ketemu dia. Support Oh. maksudnya Motor. Jadi dulu motor baik itu motor-motornya ternyata punya smoke garage. Oh, yang Bali. Yang di Bali. Oh. Tapi aku gak pernah ketemu dia. Si Kang Soleh juga Oke. motor baik kan? Iya sama Ah. Kang Soleh. Nah Oke. justru yang turun tuh adiknya Niko. Bule banget. Hmm. Ganteng. Heeh. Tapi kan gue gak, emang selera gue agak aneh kali ya. Kuproy. Kuproy. Nggak, gue gak suka yang terlalu Bule banget. Bule banget. bule atau looknya tuh kayak gantengnya dibuat tuh Giung aku gak ya, suka. giung. Gak boleh lebih cakep dari gue. Secara gue kan gembel ya. Jarang cuci muka. Ntar laki gue lebih banyak cuci muka kan kita kalah perawatan dong. Terus lama gak kenalnya lama. Tapi cuman ngobrolnya tuh kerjaan. Bener-bener. Dia tuh orangnya hidupnya kayak kerja doang aja udah. Aku juga gitu. Iya. Oh berarti yang bikin lu klik tuh karena obrolan kerjanya nyambung kali. Atau ngeliat dia penuh oli kayak Nggak, film-film nggak, bokep nggak. gitu kan ya? Aduh gue nah ini nih. Gue terakhir nonton bokep tuh SMA. Sumpah. Gak suka, emang gak suka. Oh, emang gak Iya, suka. iya. Emang kayak gak terlalu ini ke Gue SMP film-film sih, gitu. gue SMP. Gak mungkin Nggak lah. mungkin. Maksudnya nanti sampai anak lo SMP kan? Terus ketemunya lagi, baru realize lagi. Ya gue tuh, ya aduh, ya jadi obrolannya jadi kocak ya. Aku ketemu dia itu cepet banget prosesnya. Bukan cepet ketemu deketnya ya. Jadi kenalnya udah lama. Terus di 2018 tuh ketemu beberapa kali tapi gak pernah ngobrol. Bener-bener kayak aku main ke bengkelnya pinjam motor. Terus cuman bro gitu. Iya bro gitu. Ngapa lagi motor? Iya. Bila suka motor apa? Udah selesai dia pulang. Aku juga di Bali tuh gak hobi party. Jadi aku kalau ke Bali pasti kerja, tidur. Kerja, tidur. Sampai 2019 itu aku dulu kan pernah punya hubungan cukup lama. Udah hampir 3,5 tahun tapi gak jadi, nggak jadi sama dia. Itu aku bilang emang doa ya, Tuhan tuh jabah doa. Aku bilang gini waktu itu, udahlah gue gak usah nikah kali ya. Gue mau mendedikasikan hidup gue buat almarhum mamaku, buat papa, buat keluarga kakakku kan punya anak tuh. Tapi anaknya tuh kayak udah kayak anak aku, mukanya mirip aku gitu. Jadi aku pikir, udahlah ya gitu. Maksudnya kalau gak harus nikah ya juga gak apa-apa kali ya. Aku mikir gitu. Dan memang hidupku tuh dari kecil deket sama keluarga banget. Cuman dedikasinya memang hidupnya cuma kerja, suka banget kerja dari kecil. Sampai aku baru ngomong gitu, terus aku bilang, kalau Tuhan gak kasih yang benar-benar tepat, gue mendingan gak usah nikah. Aku cuma ngucap gitu. Ke Bali lah kita syuting 6 hari 7 hari buat bikin YouTube iseng-isengan gitu. Sama si Uban juga. Sama si Uban ini ketemu dia, tapi kayak gak sengaja aja, kayak tiba-tiba ngobrol. Setelah sekian lama gak ketemu ini? Iya, terus ngobrol. Terus juga dalam kondisi aku pikir dia suka sama asistenku justru. Lo orang dia perhatiin banget sama asistenku, dia tanya, kenapa lo janda? Udah berapa lama? Anak lo umur berapa? Gue di kamar hotel nih sama asisten gue dulu. Gue tiduran gini, gue gini. Kayak disuka dia sama lo. Ajar aja, baik kayaknya orangnya gitu. Terus asisten gue bilang gini, tapi masih ada monyetnya gak ya? Gitu. Terus kerjanya ya? Ya, gue bilang, coba gitu. Jalan, apa segala macem. Ternyata itu adalah strategi dia buat masuk ke lu. untuk tahu gue melalui sahabat gue gitu. Tapi berarti lu gak nyadar sama sekali kalau dia tuh mau ngincer lu. Dan lu gak, maksudnya gak, kayaknya dia sukanya sama gue sih gitu. Enggak. Gue orangnya enggak gitu. Sama asistennya. Gue pikir gitu nebaknya. karena terakhir kita ke La Favela tuh rame-rame. Dan lu gak ngerasa gini, si anjing kenapa pilih asisten gue, gak gue Nggak. gitu. Kan dia desperate kan, maksudnya tadi Oh, udah iya, posisi iya. yang gak mau. Tapi gue emang gak gitu karakternya. Gue Iya selalu sih. kalau di tempat umum terutama ya,
gue tuh selalu menyodorkan teman-teman gue daripada diri gue sendiri. Iya. Dan gue kan anaknya nggak anak party banget, Iya. walaupun looknya gini. Iya. Apalagi dulu ya, jam belum nikah kan piercing masih di sini. Iya. Masih ada sih sekarang piercing Cuma juga. dari pasang aja. Yang sini karena terakhir robek, sama anak gue ditarik. Bagus. Pindah ke sini robek lagi. Ini Bagus. pakai Iya tuh. codet kan. Gua Dikira kira orang ngikut Deddy gaya. Corbuzier. Kalau udah dikobusir gue botakin kepala dong. Oh, iya dong. Om Ded maaf Om Ded. Ini teman-teman saya nih Om Ded. Terus? Jadi dari situ aku emang gak hobi keluar, gak hobi main kan. Terus dia tuh awalnya profiling juga. Karena dia gak pernah deket sama cewek entertain. Dia tuh kayak, gila nih anak gaul banget kali ya, ini banget. Tapi dia udah profiling satu Jakarta gak pernah mendengar nama gue di dunia malam ya. Emang gue, mohon maaf emang gue gak pernah keluar malam gitu. Kalaupun keluar malam, carinya di studio. Nah, TV. Tuh pasti gue dulu. pernah acara With The Fest, musik, temen gue ketemu gue terus dia gini, ngapain lo? Kerja ya? Gitu. Terus Saking gak pernahnya. saking gak pernah. Musik, gak usah itu, di apa sih nama klub tuh yang di Senayan dulu di bawah. Oh, ini Domain. domain ya? Domain. Iya. Gue nemenin sahabat gue gitu main, temen gue ketemu gini, ngapain lo? Kerja ya? Kerja. Kata dia, "Iya, anjir, kerja apa gue? Cabe-cabean. Tapi seru ya, maksudnya kita sebagai cewek gitu ya, Iya. yang mungkin dianggap masih punya look yang nggak buruk-buruk amat, Iya. menarik mungkin buat orang, harus struggling di industri entertain tuh stereotip orang Itu. tuh susah banget kita. Iya. Iya, dan jadinya apa happy buat kitanya anjing dituduh-tuduh gitu ternyata guanya enggak. Iya Ya, kan. tapi Itulah. yang susah di karir, karena lo nggak akan bisa di posisi yang instan. Iyalah. Iya. Ngajakin Nabila nggak asik dia nggak pernah mau diajakin party Oh misalnya iya. gitu. Oh, itu udah Standar gua banget paling, tuh dulu. iya kan? Iya. Akhirnya dulu gue punya manajer, Dek, ayolah Dek, datang aja. Ntar melipir, ya benar, gue datang melipir. Apalagi dulu gue ke Jakarta tujuannya kuliah, terus kecebur di industri entertain itu, gue nih orangnya kan introvert. Introvert banget, kayak gak suka keramaian, tapi pekerjaan gue tuh menuntut gue untuk Iya. menjadi seseorang yang extrovert. Iya. Gitu loh. Apa istilahnya sekarang? Ambivert. Ambivert. Jadi, Ambient introvert. jadi Mau sambil diem di kursi diem-diem, gitu. diem-diem berak. Anjing ambeien berak tuh. Gua kata lucu. Susah soalnya ambeien berak tuh susah. Sisi itulah yang bikin laki lu kayak anjir ini ternyata. Kalau dia enggak, dia kayaknya karena kerja deh. Oh. Dia kayak, Kayaknya bisa jadi partner gua nih di kerjaan. enggak juga. Dia gini, kok masih ada ya orang bisa begini kerjanya gitu. Dia ngeliatnya gitu. Karena di mata dia, apalagi cewek-cewek di entertainment gitu ya. Terutama di Bali kan, very party. Iya. Datang tuh bajunya Iya. kebuka-buka. Terus menye-menye gitu kan. Iya mungkin ya. Iya. Nah gue tuh dari dulu emang gak pernah pede pakai baju kebuka. Karena gue punya tete dan gue punya pantat. Ya semua juga punya, Bu. Beda. Beda. Gue seronok jadinya. Oh. Gue tuh dulu mimpi gue ya kalau naik motor pakai tank top. Kayak karena kalau nggak ada tetenya kan kayak enak gitu kan, dingin. Ini kalau gue pakai tank top gue jadi kayak pemain bokep gitu kan. Iyalah, jadi seronok. Iya. Anda jangan bayangin dong. Jangan bayangin dong. Dia nggak pernah. Dia kerja sama gue dulu, gue selalu pakai jaket sampai ini. Karena terlalu hidung. Tanya deh semua temen-temen gue ya, gue kan dulu nge-gym banget. Perut rapi, badan rapi, tapi aku gak pernah pede pakai baju terbuka di pantai pun gak pernah. Bikini gak pernah. Nggak pernah karena nggak pede. Karena aku gak pede. Karena buat gue kayak, Ya takut dijudge anjing bokep banget. Enggak sih juga. Gitu. Enggak. karena gak suka, memang gak suka buat gue. Buat aku kayak, Enggak nyaman. seksi itu bukan something yang privilege buat gue. Bagus. Ya memang mungkin mamahku ya. Iya, Kan iya. orang tua juga impact banget sama karakter kita lah ya. Dia juga membranding gue, Bagus. bukan seperti itu. Berarti Walau- suami lu sama lu tiap malam lu pakai jaket segini. Gue tiap malam pakai lingerie, tapi matanya diganjel sama baju. Udah Nggak ngantuk. nafsu. Enggak, kalau nggak pas dibuka, suami buka kabel semua. Sayang ini ke aki. Tapi gue saking komedi sama dia, tapi emang kita tuh sering menertawakan tuh hal-hal yang kayak bodoh gitu, kayak jadi kita karena terlalu banyak kerja kadang hal yang nggak penting aja kayak kepaduk lah, bukannya kasihan tuh gue bisa ketawa sampai nangis terus dia ikut ketawa gitu. Kayak beberapa hari ini dia
Gak tau kenapa kepaduk kayu lah. Mau masuk ke kamar jatuh keguling. Kata dia gini. Iya deh. Terus gue bilang gini. Orang kan kayak sayang kenapa gitu. Gue kayak ketawa terus sampai nangis. Kata dia gini. Emang istriku kurang ajar banget. Bukan nolong suaminya malah ketawa. Cuman karena kita udah terlalu sering bareng kali ya di kerjaan, di rumah, kerjaan di rumah. Ada momen tuh aku suka ngelepas dia keluar. Kayak pergi cepet ke lo gitu. Sana kemana kayak gitu, party ke lo apa. Nyebelin banget. Jalan nih. Oke sayang aku jalan WhatsApp nih. Ting. Sampai mana? Sayang aku udah sampai sini. Oke gue gitu. Sampai klub misalnya. Sayang aku di sini. Oke gitu. Ting di foto lagi. Ini anak-anak buka ini minuman. Oke. Lama-lama gue bisa nggak WhatsApp gue mulu. Party aja dulu. Gitu. Terus tau nggak yang paling menyedihkan ya. Dia tiba-tiba WhatsApp gue gini. Telepon aku. Oke gitu. Sama telepon. Ada apa kan? Ya sayang. Iya nih aku bentar lagi pulang. Hah? Gimana? Kan kamu baru sampai. Enggak. Asik kok seru-seru nih anak-anak. Cuman Iya, aku bentar lagi pulang. Oh, pura-pura. Pengen kayak diperhatiin. Iya. Terus dia pas pulang gini, kamu tahu nggak? Si ini ditelepon, ini ditanyain istrinya. Aku doang nggak dicariin. Anjing kasihan banget. Yang dia jadi mikir, kok gue nggak diperhatiin. Itu kalau dia lagi cerita itu ke teman-teman, dia tuh emosional banget kayak, bini gue tuh cinta gak sih sama gue sebenarnya? Tapi berjalannya waktu dia tahu bahwa memang karakterku gitu. Kayak nggak ya kalau lo izin lo bilang masa gue harus teror terus kan itu. Cowok harus ada fun. Nih bentar, cewek-cewek yang nonton ini nih, begini nih cewek, gak usah diteror. Kalau lakinya kayak laki gua, kalau kayak ini ya teror harus. aja. Kalau kayak ini mah mesti pakai chip. Tapi momen lu sebagai bener-bener istri itu di mana? Maksudnya kan ada yang egoisnya istri, nggak mau kalah. Ibu, aku tuh mother figure banget. Okay. Di luar gaya serabutan ini, Niko tuh tahu kalau aku nggak ketemu anak-anak, wah aku bisa stres. Jadi dulu kenapa aku sempat vakum entertain, nggak mau ngambil syuting, nggak mau apa. Aku kan anak pertama aku ngurus sendiri. Nggak pakai mbak. Terus sampai akhirnya 5 bulan 6 bulan aku hamil lagi. Jadi langsung gitu. Terus almarhum mamaku tuh bener-bener yang pakai lah orang jagain anak ini gitu, dipaksa. Nah bedanya Niko itu suka sama anak-anak tapi untuk activity yang lebih adrenalin lah, lebih main motor, bukan bapak yang nanggung bukan gitu. Tapi kan kita harus ngerti kan kebutuhan masing-masing gitu. Nah aku tipikal orang yang mbakku cuti, mbakku pulang kampung, aku happy. Karena bisa itu sama anak banget. Aku tuh bisa setiap hari nih, anak aku tidur, misalnya aku udah kerjaan banget, pulang baru jam 3, aku jam 7 udah bangun nyiapin anak-anak sekolah, terus anak-anak berangkat, anak-anak pulang makan siang, aku pulang dulu, nengokin, aku balik lagi, apalagi kalau sampai denger anak gue panas, gue bisa kayak bolak-balik walaupun udah kerja di sini. Nah, tapi aku ternyata sadar bahwa dalam sebuah hubungan pernikahan, terutama kita udah belajar, kita tuh nggak bisa memaksakan apa yang kita suka atau apa yang membuat kita bahagia itu juga harus dirasakan sama pasangan kita. Dan itu I believe tidak akan pernah bisa. Iya benar sih. Karena akhirnya lo memaksakan dia menjadi seseorang yang berbeda. Dan that's not a good things. Jadi kayak Niko nih, awalnya dia tuh meng-create diri dia untuk kayak ayo jalan-jalan yuk. Aku kan suka banget nginep sama anak-anak, jalan sama anak-anak berdua doang, bertiga nggak bawa mbak tuh aku senang. Dia tuh, aku tahu bahwa dia belum mampu. Bukan nggak mau ya, belum mampu. Karena dia tuh gampang stres orangnya. Kalau ngelihat anakku kayak gangguin meja lain gitu, dia tuh kayak no, bule banget kayak no, sit down. Nah gue melihat gesture yang pushy, keras, gue nggak suka. Gue kayak sayang. Jadinya masalah. Aku bilang ini sayang, it's okay. They are kids. Jadi Niko tuh melihat anak-anakku ini, apalagi anakku yang pertama. Yang pertama tuh dewasa banget, nggak kayak anak umur 4 tahun. Tapi akhirnya dia mengharapkan anaknya itu seumuran anak-anak yang nggak seharusnya, kan nggak mungkin kan? Kayak no, sit down, don't touch this, don't touch that. If you don't wanna sit, let's go home. Nah, aku tuh akhirnya jadi kayak man, come on. Easy gitu. Dan aku kayak kalau main ke playground, aku tuh bukan tipikal ibu yang cuma duduk di pojok, main handphone, ngeliatin anaknya.
Tapi Aku bisa bener-bener ikutan prosotan. sama kayak dia nih. Beran- Sama gua. Tapi aku gitu cuma Kayaknya ceweknya suami Hindu. iya deh. Kebolak ya. Istri gua gitu, jangan ini. Udah biarin aja, ntar kalau rusak gua yang bayar. Udah biarin aja. Tapi anak-anak aku gitu. gitu. Terakhir anaknya udah mau pulang dia nggak mau. Dia mainan Aku banget. masih mau main. Karena berebutan. Abang mau mainin? Enggak, aku ini dulu kata gua. Ini dulu. Waktu kecil gua nggak ada ini. Karena anakku maunya main yang masukin bola keluar gitu dong. Gue gini, makanya come on sliding. Ya, It's okay Lala later. Kata dia nanti. Dia manggil aku Lala. It's okay Lala later. No, I want to no. Terus dia ntar datang gini. It's okay, don't get upset. Jadi kayak ketemuan. Iya. Kebolak-bolak nih. Sampai Iya. anak gua tuh yang harusnya dia nggak naik itu kan. Ah. Tapi gua pengen naik itu dan pengen membuat anak gua tuh berani. Ayo, bisa. Perosotan tinggi. Dia keluarin sampai ya. Gua ngeliatnya ketawa. Istri gua yang tuh kan jadinya gitu. Biarin aja. Lu berdua nanti playdate dah di markas Kopassus coba. Kayak seru dah. Ini tembakin dari atas nih. Dar gitu. Yang paling fatal apa ya nggak bisa ngeblend gitu culture-nya yang udah ini budaya gue ini budaya Siapa lu. masih pakai tisu ya? Enggak dia. Oh, udah pakai. Udah aku ajarin. Bila ya sekarang pakai kanebo ya. Bahkan bagaimana cara duduk biar gampang pup, aku udah ajarin dia. Kalau di toilet kan dia duduk kan Apa? dia, tapi kan, gue bilang, saya kalau duduk pup gini deh. Nurut lagi. Terus dia keluar kayak gini, bener ya? Karena perutnya ketekan kali.